yang tadinya pakai mobil Innova. Dia tahu udah lama nggak datang kan gitu kan. Pakai jas, pakai mobil pribadi. Beda mobilnya kan, warna hitam waktu itu, warna kayak abu-abu gitu kan. Nah, warna hitam ya. Pak, kok mobilnya ganti lagi? Bosnya makin kaya kayaknya nih. Enggak Mas, ini mobil saya katanya. Widih. Rezeki kucing itu yang kita pelihara, rezeki ikan yang kita pelihara, pokoknya hewan-hewan ternak yang kita pelihara, itu dapatnya tuh dari Allah. Rezeki mereka tuh dari Allah, bukan dari kita. Jangan kita merasa, ini kamu tuh saya kasih makan, rezekinya dari saya. Nauzubillah min zalik, itu hati-hati itu. Hati-hati. Kalimat-kalimat seperti itu hati-hati. Ya. Bisa menjerumuskan kita masuk ke dalam dosa besar. Ada juga seorang pemulung di rumah makan gratis ini, pemulung datang ngasih ini garam yang sasetan itu, yang harga 3.000 itu, yang kecil bukan yang besar, yang harga 3.000 di pasar itu, nyumbang pakai kantong kresek. Nah, saya cari-cari mana pemulung itu, kok nggak nyumbang lah, pemulung itu. Setahun kemudian saya lihat dia kan, saya ingat betul wajahnya kan itu, pakai motor NMAX. Gitu kan. Dek bener deh, ini pemulung yang waktu di rumah garam itu, ini bener nih gitu kan. Nah gitu kan, ternyata dapat gebetan ini, pacaran gitu kan. Nah nikah, masih keponakan Pak Lurah, istrinya itu kan, orang kaya. Nggak jadi pemulung lagi, sekarang nganterin istrinya aja pakai motor NMAX. Waduh. Allah angkat derajatnya ya kan, dia tadinya bawa karung kemana-mana jalan kaki, sekarang pakai motor NMAX. Ya Allah, ngomongin. Masya Allah. Allah angkat. Lah itu yang sopir pribadi itu gara-gara dia nyumbang 25.000, akhirnya 3 bulan kemudian ditanya sama bosnya, lagi nganterin bosnya, nanya ngobrol-ngobrol di mobil gitu kan, itu Mas Haji, iya Pak, istrinya di kampung ya, iya Pak, bisa bikin makanan nggak? Bisa Pak, katanya gitu. Besok juga istrinya mau ke sini Pak, nanti tak bikinin makanan. Ya nanti kalau makanannya enak, saya coba, nanti saya modalin deh buka usaha katanya gitu. Buka usaha, saya pengen tuh buka usaha kuliner katanya. Buka usaha kuliner ya gitu. Bisa bikin makanan apa? Seblak Pak katanya, seblak ceker. Ya boleh katanya gitu. Pas besoknya datang, dibikinin, ternyata rasanya enak banget. Seblak ceker ini, yang dibikinin istrinya orang kampung ini, orang Sunda. Mau dibikinin seblak ceker, dianterin, dibukain usaha. Rame, lancar, jalan. Nah, sampai bosnya mikir, bagusan usaha kayak gini daripada usaha-usaha yang lain katanya gitu. Kita kembangin aja lah mah. Dibikinlah kayak restoran gitu, kayak ruko gitu kan. Kayak ruko. Sekarang cabangnya 16. Masya Allah. Buka 16. Yang tadinya pakai sopir, yang tadinya pakai mobil Innova. Dia tahu udah lama nggak datang kan gitu kan. Pakai jas, pakai mobil pribadi. Beda mobilnya kan, warna hitam waktu itu, warna kayak abu-abu gitu kan. Nah, warna hitam ya. Pak, kok mobilnya ganti lagi? Bosnya makin kaya kayaknya nih. Enggak Mas, ini mobil saya katanya. Widih. Saya udah nggak jadi supir lagi katanya gitu. Masya Allah. Buka usaha seblak katanya gitu. Masya Allah. Dimodalin sama bos saya yang dulu katanya gitu. Nah. Alhamdulillah kerja sama saya, sekarang udah punya 16 cabang. Masya Allah. Dari 25.000 itu ya, berbisnis Di dengan Allah ya. dalam mobil itu beras, ada beras 10 karung, telur, minyak, ya kan? Oh banyak dikasih kesumbangin ke rumah makan gratis yang sana. Waduh. Jadi benar-benar Allah angkat derajatnya, dapat rezeki tak disangka-sangka, ya kan? Jadi orang kaya. Nah ada juga orang yang sudah S1, S2, S3, sampai kuliah, sarjana, udah ikhtiar, udah sekolah tinggi-tinggi, nggak kaya-kaya juga ada. Ada juga. Nah gitu. Malah ketipu-tipu, udah mau naik, nabung-nabung, hemat pangkal kaya, nggak usah sedekah, hemat pangkal kaya. Tahu-tahu sakit. Tahu-tahu apalagi dia dapat ujian. Nah, ujungnya nggak kaya-kaya, sampai mati pun miskin. Ada juga kayak gitu. Nah, waduh, gitu. Jadi jangan pelit-pelit, nggak boleh. Tahu nggak kisah Firaun? Korun itu kan udah kaya nih, udah kaya banget, hartanya udah banyak banget. Begitu dia nggak mau bayar zakat, nggak mau sedekah, nggak mau berinfak, Allah tenggelamkan hartanya, gitu kan, sampai dia pun tenggelam. Miskin lah dia. Allah katakan Korun bukan orang kaya, tapi Korun adalah manusia yang kekal abadi selama-lamanya di dalam api neraka. Allah abadikan. Sama Firaun juga. Nah itu.
Jadi jangan lihat jadi manusia yang pelit, yang kejam ya. Itu yang cewek tadi kejam juga tuh. Kenapa? Kucing dikurung. Ah, iya. Rezekinya kucing dikurung. Makanya kalau melihara kucing jangan dikurung-kurung lah, kesian. Kalau mau keluar kota, mau ke Bali, mau keluar negeri ya nih kan. Iyalah deh lepas. Masya Allah. Ini banyak banget sebenarnya nih. Kalau dari Takutnya ya, kita lupa ngasih makan, orang yang jaga rumah lupa kasih makan, yang rezekinya sudah Allah siapkan di atas genteng, apa di luar, apa ikan atau apa, kan Allah yang ngasih rezeki, bukan kita. Jangan nitipin rezekinya ya, cuma nggak taunya nggak bisa dia gara-gara kita. Rezeki kucing itu yang kita pelihara, rezeki ikan yang kita pelihara, pokoknya hewan-hewan ternak yang kita pelihara, itu dapatnya tuh dari Allah. Rezeki mereka tuh dari Allah, bukan dari kita. Jangan kita merasa, ini kamu tuh saya kasih makan, rezekinya dari saya. Nauzubillah min zalik, itu hati-hati itu. Hati-hati. Kalimat-kalimat seperti itu hati-hati. Bisa menjerumuskan kita masuk ke dalam dosa besar. Bahkan azab. Ngeri. Ini kelihatannya sepele, tapi itu ininya, apalagi kalau sampai itu kucing itu mati ya gitu. Ini bayangin juga, Bang. Nauzubillah min zalik. Jadi itu kelihatan sepele, kalau kita lihat itu matematikannya Allah ya. Mungkin dia nggak dikasih makan karena kita alasannya lupa aja, tapi ternyata banyak rezeki yang nggak tersalurkan. Bagaimana amanah berikutnya yang akan Allah titipkan sama kita kan? Dan itu hadisnya sahih loh. Jadi barang siapa yang menzolimi seseorang, maka hati-hati dengan doanya. Karena doa orang yang terzolimi itu akan dikabulkan oleh Allah. Nah, kucing ini doanya orang yang terzolimi teraniaya. Bukan lagi teraniaya, mati kelaparan. Ngeong ngeong, dia bisa ngomong dia ngeong ngeong. Malaikat penduduk langit itu mendengar semua. Sampai penduduk langit, malaikat itu bertanya sama Allah. Ya Allah, apa nggak dikasih rezeki tuh kucing itu sampai mau mati dia kelaparan. Sampai tengeong ngeong gitu. Dikasih kata Allah. Saya kasih dia tuh rezeki. Ada di pohon, ada di teras, ada di atas genteng, ada di luar, banyak rezeki, banyak sekali rezeki. Gajah itu hidupnya tenang banget. Badannya besar, beratnya 3 ton, makannya 3 kuintal. Gajah itu kalau makan, kalau beratnya 3 ton, dia kan 10%. Berarti dia makannya 3 kuintal. Tapi dia nggak khawatir. Nanti besok saya makan apa, gimana saya makan besok gitu kan. Enggak, dia santai aja. Kadang-kadang ada buaya aja, dia nyantai aja. Gigit lah buaya kalau mau gigit. Paling saya cuma ngebantingin badan sebentar doang, 3 ton katanya mati, nggak bisa napas. Itu, gajah itu, jalannya pelan banget, cari rezeki gitu. Tapi makan 3 ton dapat rezeki 3 kuintal. Manusia takut kelaparan, takut nggak punya duit, takut nggak punya rezeki gitu. Pokoknya semua makhluk selagi dia memiliki nyawa itu ada rezekinya. Dan rezeki itu ada 9 pintu. Nah, kalau misalkan mau 9 pintu itu terbuka semua, kalau kata orang Cina tuh big win katanya kan, mega win, super win, dapat jackpot ya kan. Nah, itu ada caranya. Biar rezekinya itu banyak itu, naik derajat, dilimpahkan lebih banyak lagi sama Allah gitu. Caranya ya gampang sekali. Pancinglah rezeki itu dengan sedekah. Masya Allah. Bayangin tuh tadi, gajah itu harus nyediain 3 kuintal per hari. Ya nggak perlu kerja di kantor, dia bisa aja ada makanannya. Jalan santai lagi, nggak kayak lari-lari kayak macan kan. Kalau macan kan lari-lari gelisah, dia takutnya nggak dapet kijang itu kan, kejer sama dia. Tapi kalau gajah santai. Kayak itu cicak di dinding diam-diam merayak, datang seekor nyamuk. Lalu ditangkap. Bukannya dia yang nyari, nyamuk yang datang. Nah, iya betul. Iya, sama kayak laba-laba juga. Diam aja dia di jaring itu. Diam aja gini diam aja. Tahu-tahu ada nyamuk lengket, nggak bisa terbang lagi. Lumayan katanya gitu. Iya kan? Ya kan? Kalau dia mau protes, cicak kan lagi nempel di dinding. Cicaknya nempel di dinding, makanannya terbang, kan nggak adil. Betul. Makanan terbang, dia nyarinya di dinding. Kok bisa datang gitu kan? Nah itu dia. Nah ini, jadi teman-teman ya, dari 25.000 aja tadi supir tadi 25.000. Kalau bilang kan kalau ada setiap sedekah itu dikalikan 700 ya, 700 kali lipat gitu. Kadang-kadang ya kita nggak bisa matematikain gitu. Itu Allah yang mengatakan itu di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim.
Jadi orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah, bagaikan satu butir yang Allah tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Dari tiap-tiap 7 tangkai ini tumbuh 100 butir bagi setiap yang Allah kehendaki. Ya. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Ya kalau kita sedekah cuma 1 biji doang, sik gitu kan? Dapat 700 kali berarti. 700 kali lipat, itu 700 kali lipat, itu berlipat-lipat. Allah katakan berlipat, 700 kali berlipat-lipat. Ya, Masya Allah. Kalau misalkan betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, hanya mengharap ridho Allah, hanya mengharap pahala dari Allah, nggak minta apa-apa, ya Allah, sedekah ikhlas dah. Sedekah ikhlas itu ada orang bikin program, tahu-tahu dia minta sumbangan. Yang diminta, merasa diminta ini orang kaya, gengsi kan, katanya saya kasih deh, itu keikhlasannya berkurang. Tapi ada juga orang bikin program, dia nggak minta, tiba-tiba ada orang datang, orang kaya berinisiatif. Jadi muncul dari hati keinginan, niat, innama Amal biniat. innamal biniat. Jadi Amalu biniat. innama amalu biniat. Jadi amalan-amalan itu tergantung daripada niat. Begitu niatnya datang, inisiatif. Jadi ada orang yang berinisiatif, tidak dipinta, dia berinisiatif sendiri, dia ngasih, gitu. Betul-betul ikhlas, lillahi ta'ala, gitu kan. Nah itu yang sangat luar biasa. Jangankan Allah ganti, semua dosa-dosanya pun bisa Allah ampuni, Allah hapus. Bayangin coba, pelacur, tidak pakai jilbab, tidak pernah sholat, tidak pernah baca Quran, tidak ada hafalan Quran, tidak ada amalan-amalan apapun, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, bahkan luntur semua hanya gara-gara kemaksiatan yang dia lakukan. Pelacur. Allah katakan masuk surga. Lah tadi wanita muslimah, sholat, baca Quran, ngaji, bayar zakat, puasa, masuk neraka. Lah ini pelacur, masuk surga. Amalan apa yang dikerjakan sama dia kok bisa masuk surga? Pelacur. Udah nggak pakai jilbab, nggak sholat, nggak bayar zakat, nggak puasa, kok masuk surga sih? Dia ngasih minum seekor anjing. Dia ngasih minum seekor anjing dengan ikhlas lillahi ta'ala sampai dia meninggal. Dia meninggal, Allah katakan timbang malaikat berat mana? Dosa yang dia lakukan atau keikhlasan memberi minum seekor anjing itu? Kebaikan yang sedikit ini ditimbang. Begitu ditimbang, sedekahnya dia, air kepada anjing itu lebih berat, lebih besar pahalanya, bisa menghilangkan semua dosa-dosanya daripada dia melakukan kemaksiatan. Masya Allah. Jadi ada orang yang beramal dia, sholatnya rajin, Masya Allah, sampai hitam-hitam nih jidat ini, kadang-kadang jenggot sampai panjang, ya kan? Ada seorang ulama besar, ya, selama 60 tahun dia berdakwah. Yang namanya berdakwah, ulama besar, dia berdakwah selama 60 tahun dia berdakwah. Satu kali dia maksiat, cuma sekali doang, ketahuan pula. Barulah pengen nyobain kan, gimana sih rasa maksiat, berzina kan? Dia berzina, dia tergoda berzina dia dengan seorang wanita cantik, pelacur. Ketahuan. Akhirnya terkena fitnah itu, dia diusir dari tempat dia berdakwah itu, sampai dia berjalan kaki menjadi seorang musafir miskin. Di saat dia menjadi musafir yang miskin, terhina oleh orang-orang, dia tuh dihina. Karena dia ketahuan berzina. Selama 60 tahun berdakwah, cuma sekali berzina, sudah Allah suruh malaikat turun ke bumi. Wahai malaikat, timbang. Amalan 60 tahun dia berdakwah, dia beribadah, timbang, berat mana? Dibandingkan dengan berzinanya dia 1 kali. Ternyata zinanya dia lebih berat daripada ibadahnya 60 tahun. Akan tetapi yang dia tadi sudah ditakdirkan mau masuk neraka, dia sebelum meninggal dia bersedekah sepotong roti. Jadi ada orang kasihan sama dia, ngelihat kasihan banget bapak ini, udah kumuh, kusem, kelihatan musafir, kelaparan, pucat. Pak, mau Pak sepotong roti Pak? Ambillah. Begitu diambil, begitu dia mau makan, dia melihat anak kecil yang wajahnya tuh lebih pucat daripada dia. Dek, belum makan? Belum. Makanlah. Sampai disuapin, dimakan sama anak kecil itu, terus meninggal dalam keadaan lapar. Ulama itu meninggal. Sebelum meninggal,
Dia ngasih roti yang dipegang tuh dikasihin. Dua malaikat datang. Satu malaikat membawa dia ke neraka, satu lagi malaikat mau bawa dia ke surga. Akhirnya Allah suruh timbang dulu. Lebih berat mana? Sepotong roti yang dia sedekahin atau dosa maksiat zina cuma 1 kali tadi. Nah, ternyata dosanya sudah Allah hapus, sudah Allah hilangkan, dan amalan 60 tahun itu kembali. Masya Allah. Kembali lagi. Amalan selama 60 tahun. Akhirnya disuruh milih dia. Mau masuk surga yang mana? Terserah. Karena surga itu pintunya sangat banyak, sangat luas. Ada surga khusus untuk orang yang suka sedekah ngasih makan orang. Ada surga khusus untuk orang yang suka berdakwah. Ada surga khusus untuk orang yang suka berpuasa. Masya Allah, banyak sekali surga-surga itu. Dan semuanya itu sangat indah. Nah, surga itu pun ada pintu-pintu rumah-rumah kayak rumah-rumah itu. Allah siapkan rumah-rumah. Rumah di surga. Orang yang suka bangun masjid, Allah siapkan lagi istana megah di surga. Nah, itu. Nyumbang masjid ini, kita lagi nyumbang masjid nih. Iya, walaupun cuma 1 sak semen, ya kan, segenggam pasir atau sebiji batu, 1 biji batu aja, batu bata misalkan kan, mumpung kita masih hidup kan, mumpung kita masih hidup ada rezeki kan, nyumbanglah batu bata, 1 biji cuman, nggak punya duit, nggak punya modal, pengangguran, nggak punya duit, rokok sebatang aja minta sama emak, misalkan contoh nih, nah itu, dia ambil, di rumahnya ada batu, daripada nganggur, mending taruh di masjid. Begitu ditaruh sama dia, lillahi ta'ala, dia sedekah batu cuma 1 buat bangun masjid. Terus dipakai oleh ulama-ulama, ustadz-ustadz sujud, sholat di situ. Ya Allah, pahalanya ngalir terus. Nah, dia tadi masih awam, jarang sholat. Akhirnya wasilah dia sedekah batu buat bangun masjid itu, didoain terus, dapat pahala terus. Meninggalnya dalam keadaan mendapatkan hidayah. Sampai dia masuk ke dalam surga. Dan ini nyata. Gitu. Sedih sekali saya kalau misalkan ada orang, ya kan, duitnya banyak, hidupnya mewah, enak-enak kan, meninggalnya tidak didengar oleh malaikat kalimat la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Yang mana kalimat itu dahsyat, bisa menghapus semua dosa-dosa kita dan bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Dan surga itu sangat indah sekali. Di bawahnya ada sungai-sungai mengalir. Masya Allah. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Allah katakan, Allah janjikan untuk orang-orang muslim, orang mukmin yang dia beramal soleh. Allah janjikan surga, yang mana surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Surga itu sangat indah sekali. Sekaya-kaya manusia, tidak ada manusia yang mampu menciptakan 1 gunung, tidak ada. Jangankan gunung yang tinggi besar, semut aja tidak mampu. Apalagi surga. Ngebeli surga, berapa duitnya dia? Gila dia. Jadi kalau ada anak kecil jalan-jalan viralnya kan, kenapa? Gilanya viralnya kenapa? Jadi dia tuh kalau setiap kali ngeliat anak kecil itu sangkanya anak dia. Dikejar sama dia, dikejar. Anak saya, yuk pulang yuk nak, pulang nak. Emaknya datang, oh itu anak saya. Ini anak saya. Ini anak rebutan. Saya. Rebutan anak. Ini anak saya. Ini anak saya katanya gitu. Kayak film Unyil ya. Mana anakku, anak itu ya. Nah, akhirnya itu. Jadi dia panggil aja orangnya, panggil aja.